pengertian diri kita dilatih dengan belajar, dengan melatih komunikasi, melatih menanggalkan ego, melatih mendengar yang baik, mencerna yang baik. Seperti cerita Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kita kenal Nabi yang dikejar-kejar oleh suatu buah kaum. Orang mengatakan kaumnya. Dia bersembunyi di wit, ya, di pohon. Akhirnya dia ketahuan, digraji, dia meninggal dunia. Kan begitu sebenarnya. Sebenarnya gimana benarnya? Sebenarnya enggak begitu. Nabi Zakaria itu punya jamaah, katakanlah demikian, punya umat, ya juga enggak sedikit. Sing nyuwun ilmu tauhid juga enggak sedikit. Tapi orang yang hanya bersuri syariat jauh lebih banyak. Pada saat Nabi Zakaria mulai ditampakkan, ya, saat di zaman Zakaria ditampakkan dengan asumsi bahwa dia mampu menjelaskan kepada masyarakat tentang beragama itu digenapi dengan tauhid, bahwa semua nabi rasul itu ditugaskan untuk menyempurnakan tatanan lahir, tatanan syariat yang sudah baik itu digenapi dengan bertauhid, mengenal Tuhan. Tidak mengurangi aktivitasmu di dunia, tidak mengurangi yang kamu jalankan di dunia. Kalau kamu bertani, bertanilah yang baik, akhlaknya baik, komunikasinya baik, musyawarahnya baik, memberdayakan diri, memberdayakan lingkungan. Kalau jadi guru juga demikian, kalau jadi pedagang juga demikian, jadi peternak demikian. Itu kemudian dilengkapi dengan tauhid, kan gitu. Banyak yang nyuwun ilmu, kan gitu. Akan tapi tokoh-tokoh yang beragamanya dari nenek moyang, mengikuti polanya nenek moyang, gayanya, stylenya nenek moyang, gitu ya. Beragama tidak mengenal Tuhan, cukup dengan akhlak saja. Ini saat Zakaria muncul nggak bisa terima, kan gitu. Akhirnya, tapi pada saat olo-oloan muncul, bulian muncul, jamaah yang banyak itu diam, nggak ada yang bergerak. Inilah diserupakan bahwa Nabi Zakaria berada di antara kayu-kayu. Jadi kita ya jamaah, tapi plus gak ada yang aktif, gak ada yang duwe sifat belo. Jadi mung doers kalau bahasa Inggrisnya. Jadi gak ada kecerdasan, gak ada kepandian. Cerdas bukan berarti wawasan maksud saya. Jadi gak belo, gak ndukung, mung derek aku wis diparingi ilmu ya sudah, kan gitu. Jadi pada saat ngomong tentang pertanian, ya pertanian. Tapi nek ada orang fitnah, gak iso jawab, mong meneng. Nek perlu mengatakan demikian, ya mbuh, wong Nabi Zakaria aku ya raruh ngono kuwi. Mong aku pengen nyuwun ilmune aku diparingi. Kowe pemelu no. Ayo mong elon-elon kan gitu. Nek dengar Nabi Zakaria, kula nyuwun slamet kan begitu. Jadi jamaah iki sing sing akeh kayu. Enggak melakukan apapun, diajak berjuang ya sak geleme, diajak bergerak sak geleme, maka itu dikategorikan kayu. Sehingga pada saat Nabi Zakaria berada di antara mereka sekalipun dikejar, seluruh jamaahnya tuh meneng kayaknya sing ngadeg belo gitu loh. Itu yang sesungguhnya terjadi. Ya rawani jelaske, ya rawani bermedia sosial. Ya memang saat itu dengan internet menawa kan gitu mungkin kan. Nah itu yang sesungguhnya terjadi. Bukan kok nggak bisa kerja ketakutan. Kemudian dewelik di jerone kayu, ndak. Sebenarnya itu dia di antara jamaah, tapi karakternya suku itu atau bangsa yang kekuatan Nabi Zakaria berada di situ itu berwatak ruhnya kayu. Enek sing watak ruh iki yen jadi jamaah
tapi atos-atos bersembunyi di antara batu. Keras-keras seperti Nabi Musa sampai diceritakan jorok. Jadi hanya sekedar apakah Nabi Musa itu lanang tenan, laki-laki tulen atau enggak. Kemudian sering tinggi cerita. Akhirnya Allah menghendaki batu pada saat Nabi Musa mandi di sungai, batunya itu tahu-tahu gelinding. Batu yang di atas batu itu diletakkan pakaiannya Nabi Musa. Kemudian dia mandi. Setelah Nabi Musa itu sudah selesai mau berpakaian, batunya tahu-tahu gelinding. Akhirnya Nabi Musa lari dalam posisi telanjang. Nah, akhirnya masyarakat sama tahu, oh ternyata memang laki-laki bener kan gitu. Kemudian sampai batunya berhenti karena Nabi Musa batunya dikeplak ambyar. Apa sebenarnya seperti itu? Enggak, itu sama. Cerita seperti itu. Jadi kaum saat itu memang keras, watune ya do keras, kadung disandari, tinggi dijak bebarengan diwujudnya kelambi itu syariat. Tapi ternyata umatnya jamaah ini nggak bisa dipercaya, malah membuat fitnah kan gitu. Sebenarnya kan begitu. Banyak cerita-cerita yang disimpulkan seperti itu. Jadi itulah yang terjadi di para imam selanjutnya ya, yang dialami Sayyidina Hasan, yang dialami Sayyidina Husain kayak gitu ya. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu di tengah Bani Umayyah, Yazid itu khalifah dalam sejarah terkejam dalam sejarah kan gitu. Ya situ saja, saya nggak akan cerita panjang lebar. Iki ya sidik-sidik nyinggung suatu saat. Ini suatu saat kita akan cerita kok. Tapi itu saat ini kan sedang kadang rentan. Makanya surat yang berkaitan dengan Al-Adiyah, Al-Ayat itu dobakan. Itu kan sebenarnya kan berkaitan dengan orang yang tergesa-gesa karena nggak punya akal pikiran, nggak menggunakan rasional nalarnya, anut grubyuk, itu ya, nggak punya idealis. Orang yang nggak punya idealis itu karena nggak paham esensi. Ya, nyuwuni ilmu ini mung elon-elon, umpamanya begitu, nggak pernah bertafakur. Maka akhirnya kuda itu memercikkan api. Jadi ya duduk kuda, wong mana al-adiyat itu bahkan itu maknanya duduk kuda. Duduk kuda itu perilaku orang yang tergesa-gesa, ora paham, ora dong, ya. Tapi nggak gelem ngakui, nggak sadar, nggak dong. Kemudian berusaha menjelaskan ke sana sini, gitu. Gak gelem takok, gak mau bertanya kepada Nabi Muhammad, itu gak gelem tanya, gitu. Akhirnya membuat kesimpulan sendiri dan bias. Dan itu sebenarnya yang terjadi. Ini hanya sekilas saja kok, saya juga untuk pamit karena nanti saya jam-jam, jadi nanti sholat malam kita mungkin Ustadz Roni ada teman-teman, kemudian itu pesawat jam 5, saya pesawat jam setengah 5. Mohon Pak doanya gitu ya. Kita lanjutkan di Jumat depan saja, bahwa
setelah kita beberapa waktu yang lalu berbicara tentang Al-Baqarah 1 sampai 5, kemudian kita akan mengungkap tentang Al-Baqarah 6 sampai seterusnya kita culik. Tapi itu kita akan sampaikan di waktu selanjutnya untuk lanjutan gitu ya, malam Jumat. Yang penting kita menyikapi dengan baik. Bahkan untuk pendidikan pun juga sama. Pendidikan kita juga mungkin akan sedikit demi sedikit untuk melatih berpikir dengan baik dan membekali secara genep tuntas kemampuan membangun visi, ya, kemampuan membangun visi yang memiliki sebuah nilai apa jenenge kemampuan membuat semacam proposal dan seperti di SMA itu santri itu sudah bisa memiliki kemampuan ya seperti proyek begitu, sehingga kalau dia nanti menemui 10 hektar apa yang dia lakukan, apa yang dijalani untuk produktif, kalau dikasihkan 1 M, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu jalankan. Nah ini kan latihan gawe perspektif tentang ini yang bisa jadi nanti selesai dari sekolah, maka apa yang telah kamu buat di sekolah itu pada saat masih sekolah itu dapat kamu wujudkan dalam bentuk produktivitas yang gitu. Ya nanti kan ini juga sedang digodok ya saat ini kita sampaikan ke teman-teman Ustadz. Memang dan kita melihat bahwa untuk mengarah ke kurikulum sudah mengarah, sudah dapat bisa nyaman dalam membuat perencanaan kurikulum ya. Jika sekolah orang tinggi membangun halusinasi gitu ya. Sekarang itu sekelas saja, tapi suatu saat kita akan cerita detail seperti apa tentang pendidikan ini. Tapi karena kepada Ustadz dan kepada yang lainnya saya pun juga belum mendetilkan ya. Tapi makanya saya kan nggak nyaman aku detail dikit dengan RP santri, Ustadznya sendiri belum saya panggil secara keseluruhan untuk bagaimana pendidikan yang supaya ikan itu juga tidak memanjat gitu ya. Keong itu ya biar berjalan tapi jangan dipaksa untuk berenang gitu ya. Dan seterusnya. Ini pendidikan kita akan mengarah ke sana. Jadi SD itu adab, akhlak, dasar-dasar pengetahuan. Kemudian SMP dasar-dasar sains, teknologi itu memang dibangun, komunikasi dan seterusnya. SMA ini sudah dan juga gabungan dengan praktek-praktek. SMA sudah memiliki perspektif untuk sebuah perencanaan produktivitas kegiatan yang bisa bernilai produksi. Ya. Jadi kalau kamu tuh punya skill pengobatan, apa yang kamu lakukan setelah SMA? Win duwe skill, wis dikai bekal skill ini, wengko apa yang kamu lakukan kan gitu. Peluang-peluang ini sebenarnya banyak sekali ya dari maka kemampuan membuat kemampuan membuat proposal itu, tapi yang bukan proposalan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu nanti kan begitu. Setiap dari siswa punya ide seperti begini. Kalau kamu dikasih 10 hektar tanah, kalian coba berpikir apa yang kalian lakukan. Setiap dari diri mungkin akan membuat perencanaan. Dari 100 anak umpamanya itu nanti dapat disaring sehingga mungkin hanya 5 anak. Kemudian yang lainnya gabung kepada yang 5 ini kan gitu. Ada ahli ekonominya yang senang di ekonomi, ya nanti yang bagian konsultasi ke guru ekonomi dia. Perencanaan tentang tata ruang, menghitung sudut, menghitung matriksnya,
menghitung estimasinya, biayanya, ini matematika, maka yang senang matematika yang akan kuat berkonsultasi kepada guru matematika dan seterusnya. Nah, ini kan mungkin yang akan kita mencoba disimulasikan nantinya. Karena harapannya siswa itu metu nggak lingak-lingu setelah punya pengetahuan bagaimana terapannya. Piye kowe iki nerapne. Tapi enek kalau ngaten mawon ya ndak apa-apa kan, itu kan pilihan. Wong dunya ki mung lakon. Gitu ya. Ini kan contoh. Kita coba kita pembenahan kok, kita terus jangan was-was, jangan khawatir gitu ya. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya ya mendapatkan bir-bir pangesti kriwasito. Ayo bangun bebarengane, kebersamaane, kekeluargaane, tulung-tidulungane, saling mendukung dan peduli, menjauhkan dari pelaku suka membuli, suka mengolok, mematahkan semangat itu dihindari. Support, dorong temanmu untuk terus memiliki semangat. Jika kamu tidak semangat, maka paling tidak kamu dapat mendorong orang lain, temanmu, untuk bersemangat belajar. Ya. Maka kamu akan menjadi bagian dari proses pembelajaran itu, sehingga kamu akan ketarik menjadi perilaku yang semangat untuk belajar, semangat komunikasi. Itu yang harapan kita, sehingga kita komunitas yang solid, komunitas yang harmonis, yang komunikatif dan musyawarah dapat kita wujudkan menjadi bagian satu kebersamaan dan kekeluargaan. Ini yang dibutuhkan saat ini, termasuk ketambahan kejujuran, kemudian kesabaran, menjadi pendengar yang baik, orang maju emosine tapi tetap rasional, tetap itu dilatih, memaksa diri untuk berbuat baik, memaksa diri untuk belajar, memaksa diri untuk kreatif, memaksa diri untuk memiliki peduli, gitu. Itu kemudian tawakal, sabar. Semoga semuanya dalam maghfirahnya, dalam ampunannya, dalam ridhonya, dan mendapatkan ber-beran berkah sabar pangestu guru wasitoh. Ya. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.